Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat semua? Baik, Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sehat semua. Akbar. Baik, Pak. Mantap nih. Alhamdulillah. Luar Allahu biasa. Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Gimana? Ya, boleh nih kita pakai nih ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke ya, nanti dinyalain speakernya. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Pintar. Ya, tetap jaga kesehatan anak-anakku sekalian. Semoga kita dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Di pagi hari ini bagaimana tadi di rumah? Sudah membantu ayah bunda di rumah? Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Pintar. Anak soleh dan solehah memang semuanya ya. Yang suka membantu orang tua kapanpun dimanapun saja kita berada. Jangan lupa tetap berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, jangan mengecewakan orang tua. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Coba sekarang Bapak minta seperti biasa Muhammad Haikal Tirhono untuk memimpin doa. Ayo silakan anak soleh. Ayo kawan-kawan, kita berdoa. Kita mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih anak soleh Muhammad Haikal Trihono atas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan kembali setelah membaca doa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Harap speakernya tetap di mute, tapi kelihatan di sini yang bernyanyi siapa, yang tidak mengikut siapa, akan terlihat dari mulutnya. Oke, tetap di mute, Bapak share terlebih dahulu. Terima kasih telah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah,
kita akan mulai nih pembelajaran kita di pagi hari ini. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat kemarin, minggu kemarin kita belajar apa? Tentang tayamum. Tentang tayamum, Tentang Nabi Ayub. tentang Nabi Musa. tentang Nabi Musa. Kalau Nabi Ayub kemarin sudah, setelah Nabi Ayub kita belajar tentang Nabi Musa. Ya, kita telah mempelajari beberapa nabi. Di antaranya Nabi Ayub, kemudian Nabi Musa. Dan semua ini adalah nabi dan rasul. Ada yang masih ingat kalau Nabi Ayub itu mukjizatnya apa? Kalau Nabi Ayub, ya ganti dah pertanyaannya. Kalau Nabi Ayub itu, ujian yang Allah berikan ke Nabi Ayub itu apa aja? Sakit. Sakit. Anaknya meninggal. Hartanya hancur. Bakar. Ya maaf ya, koneksi saya hilang. Ya kalau Nabi Ayub itu di antara ujiannya adalah pertama kebunnya terbakar, kemudian yang kedua apa? Anak-anaknya meninggal, kemudian harta bendanya hilang, dan diberikan oleh Allah penyakit yang bertahun-tahun. Nah itu Nabi Ayub. Kemudian kemarin kita sudah belajar juga nih tentang Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Di antara mukjizat Nabi Musa itu apa aja? Ayo Nabi Musa. Tongkat. Tongkatnya kenapa? Nah, tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa. Kemudian Bisa membelah lautan. apalagi? Membelah lautan. Dapat membelah lautan, pintar. Kemudian apa lagi? Tongkatnya bisa menjadi ular. Tongkat menjadi ular, benar. Ya, kemudian bisa ketika ditancapkan mengeluarkan air. Masih ingat ya ceritanya ya, kisah Nabi Musa. Nah, itu diingat. Jangan lupa. Jadi setiap nabi itu memiliki yang namanya mukjizat atau kelebihan yang Allah berikan. Yang berbeda antara satu nabi dengan nabi lainnya. Kalau Nabi Musa tadi Allah berikan mukjizat, tongkatnya satu bisa berubah menjadi ular. Kemudian bisa membelah lautan. Kemudian ketika kekeringan ditancapkan tongkatnya sehingga mengeluarkan mata air. Nah ini diingat-ingat ya, Nabi Musa, tongkat. Nah ini bisa kalian gambar nih nanti nih, kayak Nabi Musa kalian gambar terus ada tongkat sedang memegang tongkat. Itu bisa diingat-ingat, jangan sampai anak-anakku lupa nih mukjizatnya Nabi Musa apa. Kalau Nabi Musa hidup pada zaman raja siapa? Ingat gak? Firaun. Fir'aun, pintar. Raja Fir'aun itu yang gimana sih? Raja Yang Fir'aun itu tidak- gimana? Yang tidak percaya Tuhan Nabi Musa. Pinter. Jadi Fir'aun ini, Raja Fir'aun ini dia tidak percaya dengan Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah. Nah, jadi itu Fir'aun dan dia sombong. Fir'aun ini orangnya sombong. Karena saking nggak pernah kena sakit, dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Ya, itu Raja Fir'aun. Ya, jadi diingetin dulu ini ya, karena pembahasan setelah ini masih berkaitan dengan Nabi Musa. Oke, diingat-ingat. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun.
Yang mana Raja Fir'aun itu adalah raja yang zolim, yang suka menyiksa, yang tidak mau mengikuti apa? Karena itu sekarang kita Nabi Harun. Oke, siapa kita akan membahas Nabi siapa? Nabi Harun alaihi. Pintar. Jadi kalau kita tadi diurutannya kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun ya. Syuaib, Musa, Harun. Ya kan? Syuaib, Musa, Harun. Nah, ini Nabi Musa, kemudian setelahnya Nabi Harun. Kok habis Nabi Musa, Nabi Harun? Memang siapa Nabi Harun ini? Ada yang udah tahu belum? Siapa sih Nabi Harun itu? Nah, kan kemarin udah kan Ayub, ya kan? Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Kemarin kita Ayub udah. Syuaib, Musa. Nabi Musa udah. Sekarang Harun. Kenapa Nabi Harun ini setelah Nabi Musa? Ada yang tahu? Siapa tuh Nabi Harun? Ada yang udah pernah kenalan? Adiknya Nabi Musa. Hah? Nah, kita lihat ya. Diingat nih. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan Nabi Harun alaihi salam. Tujuannya apa setelah kita mempelajari Nabi Harun ini? Yang pertama, kita semua yakin adanya Nabi dan Rasul Allah. Oke, tanam ini. Kita yakin, percaya bahwasanya ada Rasul-Rasul Allah. Kalau percaya kepada Rasul Allah itu rukun iman yang keberapa? Ya. Iman kepada Rasul Allah itu rukun iman yang keberapa? 3. Coba nih, masih ingat gak waktu itu kita pernah nyanyi ya? Yang begini lagunya. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah. 2 pada malaikat. 3 kepada kitab. Rasul keempat. 5 hari kiamat. 6 qada dan qadar. Rasul keempat. 5 hari kiamat. 6 qada dan qadar. Nah, keberapa tuh? Yang keempat. Keempat. Iman kepada Rasul Allah itu rukun iman yang keempat. Oke, Rasul keempat. Waktu itu Bapak udah ajarin belum lagu itu supaya kalian gampang? Apa kelas 5 waktu itu yang Bapak kasih? Udah pernah belum? Kita menghafalkan rukun iman. Belum ya? Oke, nanti Bapak kasih ya teksnya ya. Jadi diinget tuh. Ini didengerin coba nih ya. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah. 2 pada malaikat. 3 kepada kitab. Rasul keempat. 5 hari kiamat. 6 qada dan qadar. Rasul keempat. 5 hari kiamat. 6 qada dan qadar. Oke ya, itu nadanya seperti itu. Nanti bisa kalian sambil baca liriknya supaya mempermudah menghafal rukun iman. Jadi tadi kita yakin ada 25 nabi dan rasul. Kalau kita percaya berarti kita sudah melaksanakan rukun iman yang keberapa? Tadi? 4. Yang keempat. Keempat. Oke, itu ya. Itu rukun iman yang keempat. Nah, sekarang kita tanya nih. Kalau kita udah tahu tentang Nabi dan Rasul, kita bisa meneladani atau kita bisa mengikuti perilakunya yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Karena itu menjadi contoh bagi kita. Ya, jadi adalah akhlak yang baik. Itu bagaimana cara kita berinteraksi atau kita berkawan, itu kita ikuti dari Nabi dan Rasul. Oke, seperti itu ya.
Jadi pertama kita yakin adanya 25 nabi dan rasul. Rasul, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. 25. Iya, pintar. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Semuanya ya, mulai dari Adam sampai nabi yang terakhir, nabi siapa? Muhammad. Nabi Pintar. Muhammad. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Ada lagi nggak nabi setelah Nabi Muhammad? Enggak ada. Nggak ada ya. Tidak ada. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan khotamul anbiya wal mursal. Tadi kan wal akhirul khotimul anbiya. Ya, tadi udah didengarkan yang Bapak setel. Wa akhirul khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu wal akhirul khotimul anbiya, dan yang terakhir penutup para nabi ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke. Setelah kita ini, kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi bareng dari rumah aja ya. Lagu 25 Nabi dan Rasul. Tapi mikrofonnya tetap dimatikan ya, supaya tidak bentrok suaranya. Bentar. Diingat-ingat ya nadanya supaya hafal 25 Nabi dan Rasul. Salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Sudah, 25 Pak. Nabi dan Rasul. Pinter. Ya, dihafalkan ya. 25 Nabi dan Rasulnya. Supaya tidak lupa. Tadi di situ ada di antaranya
Ayub. Ya, Nabi Ayub kita sudah. Kemudian kemarin Nabi Musa sudah. Sekarang kita masuk ke pelajaran Nabi Harun alaihi salam. Nah, ayo siapa yang sudah tahu siapa itu Nabi Harun? Adiknya Nabi Musa. Nabi Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa. Bukan adik ya, kakaknya Nabi Musa alaihi salam. Nah, bagaimana cerita kisah Nabi Harun alaihissalam? Nih, ada film animasi singkat yang bisa anak-anakku sekalian simak terlebih dahulu. Nanti silakan disimak terlebih dahulu. Akan kita ceritakan bareng-bareng ya nanti ya. Oke, siap? Siap anak-anak soleh dan soleha? Kita Siapa? Kita simak bareng. Kemudian nanti kita ceritakan kembali bersama-sama. Oke, jadi nanti kayak cerita aja. Misalnya di sini Haikal bilang, Nabi Harun begini. Iya, terus kakaknya, adiknya tuh Nabi Musa. Nah, nanti bebas bercerita ya. Oke? Nah, Bapak setelkan dulu ya. Nanti ada 2 film nih. Bisa disimak terlebih dahulu. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Saat Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun diizinkan untuk mendampinginya. Dan Harun pun diangkat sebagai Nabi. Ia berjuang bersama Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menerima kitab dari Allah. Semenjak kepergian Nabi Musa, kaum Bani Israel menjadi cemas. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ia sengaja mempengaruhi beberapa orang yang berhati lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri mengusulkan untuk membuat patung sapi sebagai sesembahan. Di kemudian hari, Samiri membuat patung-patung berhala. Ia melebur beberapa emas dan mencetaknya menjadi patung sapi. Kepandaian Samiri dalam membuat patung menjadikan patung sapi buatannya seolah-olah bisa bersuara. Setelah patung sapi itu selesai dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung sapi itu bisa bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara lemuhan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Sebagian besar kaum Bani Israel beralih menyembah patung sapi buatan Samiri. Mengetahui perilaku kaumnya yang menyimpang, Nabi Harun dengan keras mengingatkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Namun, kaum Bani Israel tidak lagi mematuhi Nabi Harun. Kaum Bani Israel tidak lagi percaya pada Nabi Harun maupun Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa telah pergi lebih lama daripada janjinya. Menurut mereka, Nabi Musa telah meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, mereka memilih mempercayai Samiri. Betapa luar biasa marahnya Nabi Musa saat mengetahui bahwa kaumnya telah berpaling pada kesesatan. Padahal ia hanya pergi selama 40 hari saja. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun tentang apa yang terjadi.
Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Pada hari berikutnya, Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyerukan agar kaum Bani Israel segera bertaubat kepada Allah. Patung sapi buatan Samiri akhirnya dibakar. Patung itu dibakar dengan api yang sangat besar hingga hangus dan menjadi abu. Setelah itu, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti Nabi Musa serta Nabi Harun. Sumber dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 25 hingga 30. Oke, sudah dapat ya ceritanya? Sudah dapat? Sudah tergambarkan dalam pikiran tentang kisah Nabi Harun alaihi salam? Nah, untuk tadi salah satu film ya, ini akan Bapak tayangkan lagi yang satu lagi nih, untuk melengkapi beberapa bagian dari kisah tersebut. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. "Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut. Kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya.
70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sudah tadi tuh ditayangin dua kisah animasi dari Nabi Harun. Oke, sekarang silakan bercerita. Ada yang ingin menceritakan hasil menyimak tadi? Ya, ada yang ingin menceritakan kembali atau sedikit nggak apa-apa, walaupun sedikit nggak apa-apa tentang kisah Nabi Harun tadi. Ya, ada yang ingin menceritakan? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Betul, pintar. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Berarti yang pertama diangkat jadi nabi dan rasul itu siapa? Nabi Musa. Nabi Harun? Nabi Musa dulu ya. Nabi Musa alaihissalam pertama diutus nih, jadi ceritanya nih. Habis diutus, Nabi Musa ngapain tuh akhirnya tuh? Berdoa kan sama Allah, memohon kepada Allah. Doa sama Allah agar Nabi Harun diangkat menjadi nabi. Pinter. Jadi tuh setelah Nabi Musa diangkat, Nabi Musa juga berdoa memohon kepada Allah agar Nabi Harun kakaknya ini diangkat menjadi nabi juga, supaya mendampingi Nabi Musa dalam berdakwahnya. Itu. Jadi ini Nabi Harun ini masih ingat gak? Nabi Musa itu lagi waktu kecil diselamatin sama siapa? Nah, masih ingat gak? Ini pelajaran yang lalu nih tentang kisah Nabi Musa. Sama istrinya Nabi Fir'aun, Raja Fir'aun. Pinter. Nabi Musa pertama kan diselamatin sama istrinya Raja Fir'aun. Yang bernama siapa? Masih ingat? Ayo, namanya siapa? Asia. Ya, pintar. Namanya Asia. Itu ibu angkatnya ya, ibu angkatnya Nabi Musa. Kan kemudian setelah perjalanan itu kan ada kisah tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian berdakwah kepada Raja Firaun, nggak mau, akhirnya pergi kan, pergi kabur dari Mesir, kemudian ketemu lautan, akhirnya lautan itu bisa terbelah karena mukjizatnya Nabi Musa. Nah, di situ Nabi Harun itu sudah ikut bersama Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ini selalu berdampingan. Kisahnya itu
di dalam Al-Quran selalu dibarengin Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu ya. Jadi selalu berbarengan. Sekarang Nabi Harun itu tugasnya apa? Nabi Harun itu tugasnya apa? Kan bagi-bagi tugas tuh. Nabi Harun itu tugasnya apa? Tugasnya itu, nih catat ya, ingat-ingat ya, Nabi Harun itu jadi juru bicara. Ya, jadi juru bicaranya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu nabinya yang pertama, kemudian dibantu sama Nabi Harun. Karena apa? Nabi Harun itu lisannya fasih dan kata-katanya baik, mudah dimengerti. Jadi dalam berbicara, Nabi Harun itu lebih fasih daripada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa tadi mohon sama Allah supaya Nabi Harun diangkat menjadi nabi juga untuk membantu nih. Oke, kebayang ya? Kebayang di otak kan kenapa tugasnya Nabi Harun itu apa? Jadi juru bicaranya Nabi Musa. Nah, ini kan tadi kan kalau kita ingat ya, kita flashback nih. Dari mulai ketika menyeberangi Laut Merah, ya kan, menyeberangi Laut Merah, kan Fir'aun udah mati kan ya. Sudah meninggal karena tenggelam di dalam lautan. Akhirnya setelah pindah, nah ini udah banyak umatnya nih, Nabi Musa. Dan Nabi Harun terus mendakwahkan supaya semua orang ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kebayang ya sampai sini ya. Diingat nih gambarannya nih, supaya ingat kayak kalian nginget-nginget kisah-kisah kartun aja. Gitu. Nah setelah itu, suatu ketika Nabi Musa ingin pergi ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu. Oke kan, jadi ini satu kampung ini atau satu wilayah ini sudah beriman kepada Allah ya. Kemudian Nabi Musa ingin pergi ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu kembali. Nah, akhirnya dititipkan kepada siapa nih umatnya? Nabi Musa menitipkan umatnya ke Nabi siapa? Nabi Harun. Ya, ke Nabi Harun. Jadi bilang, wahai Nabi Harun, saya titipkan umatku ini. Saya ingin pergi ke Bukit Sinai untuk mendapatkan wahyu. Pergilah Nabi Musa ke Bukit Sinai untuk berkholat atau menyendiri untuk menerima wahyu. Nah, ternyata ketika Nabi Musa itu pergi ke Bukit Sinai, ternyata umat yang tadi udah beriman kepada Allah, ada satu orang, siapa namanya nih, yang membuat patung sapi, siapa namanya? Samiri. Ya, yang membuat patung namanya Samiri. Patungnya bisa ngapain nih dia nih? Bisa ngapain nih dia nih? Bisa bersuara. Ya, patungnya bisa bersuara. Nah, jadi disuruh nyembah ini aja katanya nih. Suruh nyembah ini aja. Ternyata umatnya pada kaget, kok bisa bersuara ini patung sapi. Ya kan? Akhirnya Nabi Harun udah ngingetin nih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan patung itu. Tapi umatnya pada ngikutin Nabi Harun apa ngikutin Samiri? Ikutin Samiri. Ngikutin Samiri ya. Nah, di sini Nabi Musa udah turun atau belum? Belum ya. Nabi Musa masih ada di mana? Di Bukit Sinai. Di Bukit Sinai, pintar. Jadi Nabi Musa masih ada di Bukit Sinai. Nah, di situ Nabi Harun dianggap lemah sama yang lainnya, sama umatnya. Nah, di situ Nabi Musa juga mendapat mukjizat, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Itu. Jadi seperti dua film tadi kan ada kan yang salah satu diantaranya berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pas udah selesai, Nabi Musa kan turun tuh dari Bukit Sinai. Marah gak Nabi Musa? Marah.
Marah. Kok marah? Marahnya karena apa? Karena pada menyembah patung sapi. Pinter. Karena umatnya kok tiba-tiba jadi menyembah patung sapi. Padahal sebelumnya semuanya pada beriman. Baru ditinggal 40 hari, kok udah pada menyembah patung sapi lagi? Nah, ditanya siapa sih nih yang bikin? Oh, si Samiri ternyata. Akhirnya marah nih kepada Nabi Harun. Udah dititipin belum 40 hari? Mengapa mereka semua menyembah patung syirik kepada Allah? Apa yang Nabi Harun katakan? Masih ingat gak? Nabi Harun bilang apa? Sudah diingatkan. Mereka sudah aku mereka tapi tidak mau mendengarkan Nabi Harun. Pinter, Siti Alia. Ya, semuanya pinter-pinter nih anak-anak Bapak yang soleh dan solehah. Ya, mereka tidak mau mendengarkan nasihat atau teguran Nabi Harun alaihissalam. Mereka masih menyembah itu. Nah, kemudian setelah Nabi Musa datang, si Samiri ini disuruh ngapain nih? Apa hukuman yang diberikan kepada Samiri? Samiri diusir dari situ. Nah, Samiri diusir dari wilayahnya Bani Israel. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Cerita sampai sini masih nyambung kan? Masih nyambung ya? Jadi habis itu Samiri ini diusir dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyentuh orang lain, dia bakal kenapa nih? Sakit demam. Bakal sakit demam. Dan di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih. Setelah itu, akhirnya Nabi Musa ini menyuruh umatnya buat ngapain? Setelah Samiri pergi, Nabi Musa nyuruh umatnya untuk apa? Bakar patung yang dibuat Samiri. Nah, dibakar tuh patungnya kan. Akhirnya sampai hancur, sampai hilang. Kemudian Nabi Musa juga memerintahkan mereka untuk ngapain? Ayo, bertobat. Tobat. Nah, ingat ya. Setelah itu memerintahkan untuk semuanya untuk bertaubat kepada Allah, mohon ampun, soalnya mereka udah syirik atau menyembah selain Allah. Diajak lagi kemana nih? Ada 70 orang kan tadi? Ada berapa orang perwakilan? 70 orang. 70 orang diajak kemana? Diajak ke Gunung Sinai. Diajak ke Gunung Sinai. Ya, untuk bertaubat. Pas di atas, tiba-tiba udah ada awan di situ. Mereka bersujud. Setelah mereka bersujud memohon ampun, mereka mendengar nih Nabi Musa berbicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya umatnya ini bilang apa nih? Kami ingin Allah secara langsung. Iya, pintar Adil. Jadi umatnya nih bilang kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kami mendengar langsung, dapat melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kenapa nih yang 70 orang tadi? Disambar geledek. Disambar petir ya, geledek. Disambar geledek ya. Itu geledek kalau bunyi jedar ya kan, kaget tuh. Orang lagi sini tiba-tiba jedar. Kita aja kan kaget kan, apalagi yang kesamber. Mereka meninggal gak? 70 orang itu? Meninggal ya. Kemudian Nabi Musa tinggalin atau diapain sama Nabi Musa? Ingin menghidupkan mereka lagi. Nah, berdoa kepada Allah supaya mereka yang meninggal tadi dibangkitkan kembali. Ya kan? Masih nyambung kan? Jadi minta bangkitkanlah mereka kembali. Nah, setelah bangkit, mereka pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, 70 orang tadi, dan akan beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 70 orang tadi adalah 70 orang pilihan, orang-orang terbaik dari Bani Israel. Jadi Nabi Musa ini umatnya ada namanya Bani Israel. Ya, seperti itu. Jadi itulah kisahnya antara Nabi Harun. Jadi masih berkaitan dengan Nabi Musa. Karena Nabi Harun ini adalah juru bicaranya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Ya, pintar. Jadi kalau misalnya ya istilah kata kalau kita bayangin ini ada siapa di sini ketua kelas siapa nih? Misalnya Haikal Trihono ketua kelas. Kemudian Adil ini juru bicaranya nih. Akhirnya apa yang Haikal udah tentuin, kita nggak boleh dalam kelas, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh makan minum, misalnya begitu. Tapi Haikal nggak berbicara, si Adil lah yang berbicara, bilang anak-anak, gitu kan, kita tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu namanya jubir, juru bicara. Jadi Nabi Harun alaihissalam memiliki kelebihan yaitu fasih dalam berbicara, kata-katanya bagus, baik, rapi, pelan-pelan, dapat dipahami oleh umatnya. Gitu. Sehingga dakwahnya Nabi Musa bisa diterima oleh masyarakat. Gimana ceritanya, seru gak? Kisah Nabi Harun ini. Pak. Seru ya. Jadi kalau kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi itu namanya apa? Mukjizat. Ya, seperti itu tadi. Beda sama kita ya, beda. Kalau kita mukjizat itu hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kalau manusia nggak punya yang namanya mukjizat. Seperti itu. Oke, dari kisah Nabi Harun ini ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa ya, karena setiap nabi itu memiliki keterkaitan dari silsilahnya, keturunannya, kayak Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, itu semua berurutan hingga di akhir Nabi Muhammad SAW. Diutnya ya, makanya Nabi Musa, Syuaib, Musa, Harun, itu karena diangkatnya atau pertama kali diangkatnya menjadi nabi itu adalah Nabi Musa terlebih dahulu, baru Nabi Harun. Karena Nabi Harun itu diangkat menjadi nabi karena permohonan dari Nabi siapa? Tadi Nabi Harun diangkat menjadi karena permohonan Nabi Musa alaihi salam. Oke, sekarang kita ada game nih. Ya, kalau Bapak bilang 1, nah di rumah aja tetap di mute ya, kelihatan ya. Tangannya semua ada di kamera, coba. Ayo, tangannya ada di kamera. Oke, begini ya. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Oke, pagi. Nah, kalau siang, 2 kali. Tek. Oke. Siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Oke. Kalau malam setengah. Set ya. Oke. Setengah. Jadi enggak kepentok. Oke ya. Kita coba ya. 1. Pagi. Oke, pagi. Sore. Ingat gak? Oke ya, siap ya, paham kan? Pagi, siang, sore, malam. Sore. Ayo. Pagi. Malam. Ayo malam gimana? Malam setengah. Nah, gak fokus nih. Ayo latih fokus. Kalau malam setengah diingetin. Ya. Siang, pagi, malam. Ya itu ya, melatih fokus ya. Tetap fokus.
dalam belajar tuh. Kan kelihatan kan, wow, udah pagi, malamnya 3 kali malah. Oke anak-anakku sekalian, itu tadi pembelajaran kisah Nabi Harun. Nih, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, Nabi Harun adalah kakak Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun itu sebagai juru bicara Nabi Musa yang membantu Nabi Musa dalam berdakwah untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun itu juga ikut berdakwah kepada Firaun waktu itu. Karena Nabi Harun ini sudah mengikuti Nabi Musa kemanapun. Oke. Dan Nabi Harun memiliki kelebihan yaitu fasih dalam berbicara. Kata-katanya baik, santun, makanya bisa diterima oleh orang banyak. Oke. Kemudian keutamaan Nabi Harun itu adalah yang bisa kita ambil pelajarannya, kalau kita berbicara kepada orang itu harus yang baik-baik supaya kita bisa diterima oleh orang banyak. Tidak boleh berkata kasar, nggak boleh menyakiti hati teman. Bilang, botak, dikatain nggak boleh. Itu tidak boleh. Kalau orang udah sakit hati, itu susah diobatinnya. Ya, nggak boleh. Itu yang bisa kita ambil. Kita tidak boleh mengejek orang. Kalau ngomong itu yang baik-baik. Kemudian yang jelas kalau ngomong, yang tegas kalau berbicara, jangan bikin orang tidak paham. Itu kisah Nabi Harun alaihissalam. Ya, jadi Nabi Musa dan Nabi Harun di dalam Al-Quran itu selalu berdampingan kisahnya. Nabi Musa, Nabi Harun itu selalu berdampingan kisahnya. Baik anak-anakku sekalian, kalau sebentar lagi kita akan PAS. Kalau tidak terkejar berarti kita ada satu materi yang belum kita bisa kejar, yaitu materi kisah Nabi Zulkifli. Nah, kalau kita bacakan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, ya kan? Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Nah, kalau kita tidak kekejar kisah Nabi Zulkifli, nanti kita akan bahas di semester berikutnya. Tapi kalau misalnya keburu di minggu besok, maka kita akan bahas. Makanya dipelajari anak-anakku sekalian, tetap semangat. Semangat gak? Anak-anakku semangat gak? Semangat ya. Dipelajari kembali materi-materinya. Nah, ini terkait tentang kisah Nabi dan Rasul yang bisa kita ikuti dalam keteladanannya. Setelah pembelajaran ini akan ada penilaian harian. Nanti bisa anak-anakku kerjakan ya. Akan Bapak share linknya di WhatsApp group. Silakan dikerjakan, dipahami kembali materi tentang kisah Nabi dan Rasul. Materinya tentang kisah Nabi dan Rasul. Mulai dari kisah Nabi Ayub sampai kisah Nabi Harun. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, tetap semangat anak-anakku sekalian. Oh iya, sebelum kita akhiri, tolong dinyalakan kameranya yang lain, kita ambil foto terlebih dahulu. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha, ini Adil ganteng banget nih, deket-deket buat kamera. Full face namanya Adil. Wajahnya satu kamera, dapat. Oke ya, Bapak ambil dulu fotonya. Oke, senyum ya. Jangan kelihatan murung kayak banyak masalah aja. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sebentar, jangan napas, tahan dulu. Sekali lagi ya, jempolnya mana jempolnya?
1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, pinter anak-anak yang solihin dan solehat. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran di pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, berdoa, mendoakan orang tua, membantu orang tua juga. Dan kemudian pelajaran kita sudah mempelajari kisah Nabi, diamalkan. Baik itu dari Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, dan nabi-nabi lainnya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak yang soleh dan solehah. Semoga kita semua terus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, ilmu kita bermanfaat, kita bisa membawa keluarga kita semuanya, orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan titipkan salam kepada kedua orang tua kalian semua. Ucapkan terima kasih dari Bapak karena sudah membimbing anak-anak yang soleh dan solehah hingga seperti sekarang, yang rajin, yang semangat, yang terus semangat, yang bisa membantu orang tua. Semoga kita semua dan keluarga terus Allah berikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti linknya jangan lupa dikerjakan Google Form tentang meneladani kisah Rasulnya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Sampai berjumpa.